Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, aku Sani dari angkatan 17 tapi sekarang udah alumni. Dan di sebelah saya ada aku Erin dari angkatan 18. Jadi untuk dijelaskan, pada awalnya itu aku nggak berharap banyak. Harapanku adalah paling tidak sama dengan pencapaian kepengurusan tahun lalu. Nah, tapi itu adalah KKM-nya, nilai minimumnya. Ibaratnya itu adalah nilai C-nya. Tapi bagi kita mahasiswa tentu kita tahu kalau nilai pas-pasan itu bukanlah sebuah hal yang bisa dibanggakan. Jadi pasti kita pengen sesuatu yang lebih. Kalau mereka bisa bilang atau bisa buat yang lebih bagus atau yang bagus pada tahun kepengurusan mereka, target kita sama, menyamai, tapi itu secukupnya. Nah, harapan saya adalah pasti kita semua mau untuk membuat sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi target awalnya adalah untuk membuat sesuatu yang sama, menyerupai, menyamai prestasi di tahun lalu. Tapi harapan tertingginya, ekspektasi tertingginya adalah tentu saja jauh melebihi dari yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kalau dari aku, ekspektasi aku tuh sebagai informasi emang dasarnya awalnya aku tuh nggak dari PEMA, bukan dari anak PEMA. Jadi culture-nya PEMA itu aku juga nggak tahu karena nggak pernah di dalamnya. Nah, tapi yang aku tahu, yang aku perhatikan, kalau ya PEMA itu kan pemerintahan mahasiswa, itu ibaratnya sinonim beda sebutan aja sama BEM, ya kan. Jadi ya di pemikiran aku tuh PEMA itu ya serius itu gitu, merupakan ya agen politiknya di kampus, kayak pemerintahan mininya di kampus gitulah. Nah, itu di pikiran aku di awal sebelum aku masuk PEMA itu. Aku bisa bilang kalau aku dengan bangga bisa bilang bahwa kami telah melampaui ekspektasi di awal yang tadi kami bilang, yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Alasannya yang pertama, dari yang terlihat dulu lah. Dari yang terlihat dulu, dari Prokja, memang tentu saja kalau tahun lalu banyak Prokja yang tidak berhasil dilaksanakan karena adanya pandemi. Nah, untuk di tahun ini kami telah belajar, karena kebetulan saya juga ada di pemerintahan tahun lalu. Jadi kami belajar apa yang bisa kami maksimalkan dan apa yang bisa kami optimalkan, sehingga hal-hal tersebut kami pelajari untuk membuat sesuatu yang memungkinkan kita untuk tetap bergerak di kondisi pandemi ini. Nah, salah satu hal yang saya tekankan pada semua rekan-rekan saya untuk menciptakan sebuah program yang adaptif. Maksudnya adaptif di sini adalah membuat program yang bisa dilaksanakan secara online ataupun offline. Jadi ketika ada perubahan-perubahan, ketika ada situasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam plan A, kami bisa siap untuk langsung melakukan atau mengeksekusi program tersebut dengan plan B. Jadi nggak cater dulu baru kita sibuk berpikir. Dalam istilahnya enggak di mana kita mau buang air di situ kita gali lubangnya, nggak kayak gitu. Nah, untuk yang lain dari segi partisipasi mahasiswa juga terlihat untuk di tahun ini cukup meningkat cukup signifikan partisipasi mahasiswa, karena mungkin dari program yang banyak yang kami sediakan, mahasiswa jadi tertarik program untuk mengikuti program-program tersebut. Dan program kami untungnya kami nggak fokus di satu atau dua program aja, tapi lebih general, sehingga nggak hanya memberikan atau mewadahi minat di satu sisi aja, tapi semua minat kami berikan, sehingga semua mahasiswa punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan minat bakatnya ataupun mengikuti kegiatan yang kami buat. Begitu. Mungkin dari Valerin ada yang mau nambahkan lagi? Kalau dari aku, dari ekspektasi tersebut, ya realitanya ternyata tuh
kan aku mikirnya tuh bakal serius atau sekaku itu gitu. Rupanya di PMA ini sendiri tuh nggak sekaku itu, orang-orangnya juga ya karena teman-teman juga akhirnya friendly dan lebih enak lah untuk bekerja itu. Bukan hanya pekerjaannya aja gitu yang bakalan jadi fokusnya gitu, tapi lingkungannya juga enak sehingga bakalan apapun yang kita kerjakan tuh bakalan enjoy gitu. Gitu sih dari aku aja. Terus kalau ya kita sama-sama tahu kalau di setiap kepengurusan, di setiap organisasi itu pasti ada kendalanya, dan itulah namanya dinamika berorganisasi. Dan kalau dari saya sih untuk kendalanya itu tidak ada yang terlalu signifikan. Paling nggak bisa kita pungkiri bahwasannya keterbatasan untuk melakukan kegiatan secara offline atau secara langsung itu membuat komunikasi kami yang tadinya sebenarnya bisa dioptimalkan, tapi ada beberapa kali terjadi miskomunikasi. Tapi bukan menjadi sebuah masalah yang terlalu besar, karena pada akhirnya komunikasi kami bisa kami perbaiki, dan akhirnya hal-hal yang menghalangi kami untuk bisa maju dan memberikan yang optimal untuk PEMA bisa kami atasi dengan baik. Kalau kesan mungkin aku bisa deskripsikan dari perasaan suka dukanya ya, karena pasti ada selama menjalani ini pasti nggak cuman senangnya aja yang didapat, tapi juga pasti ada rasa capeknya. Nah, senangnya adalah di sini aku nggak cuman bisa mengembangkan diri aku aja, tapi karena tanggung jawab yang aku pegang, aku bisa membantu kawan-kawan yang lain untuk berkembang juga menjadi diri terbaiknya dan memberikan apa yang maksimal yang bisa diberikannya kepada PEMA, bukan hanya kepada PEMA aja, tapi juga ke mahasiswa yang nantinya tujuan akhirnya pasti ke Fakultas Psikologi USU. Kemudian senangnya aku sangat-sangat merasa terhormat dan bangga sekali bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat yang ada di kabinetku. Karena kalau aku pribadi, aku bukan pemimpin yang hebat, aku punya banyak kekurangan, tapi teman-temanku yang menyempurnakanku sebagai orang yang menjalankan organisasi ini. Jadi daripada fokus untuk menjadi pemimpin yang sempurna, aku senang karena kami bisa mendekati sebuah organisasi yang kukatakan sempurna, dan itu sebuah kebanggaan bagiku untuk bekerja dengan mereka. Kemudian kesannya juga aku nggak bisa pungkiri bahwa PEMA ini jadi benar-benar rumah, karena kalau di rumah ditanya ke kampus mau kemana, mau ke kampus, ada apa, PEMA gitu. Jadi benar-benar udah jadi jalan hidup, bukan jalan hidup, jadi cerita yang sehari-hari itu ku lalui. Bahkan kalau ditanya fokus mana saat aku menjabat, ya fokus mana antara PEMA atau skripsi, ya aku harus bilang di PEMA, karena skripsiku juga ku jalani seadanya aja kalau bisa ku bilang. Tapi karena tanggung jawabnya itu, kalau misalnya di skripsi aku hanya bertanggung jawab sama diriku sendiri, tapi kalau di PEMA aku nggak hanya bertanggung jawab sama diriku sendiri, tapi bertanggung jawab sama anggota-anggotaku dan juga sama seluruh mahasiswa yang kuwakili. Jadi proporsi dari kegiatanku selama menjabatnya pasti lebih banyak ke PEMA, dan kalau apa-apa ke PEMA. Aku lagi ada masalah larinya juga ke PEMA gitu, ke BPH aku cerita, ke anggota-anggota PEMA juga aku cerita. Bahkan ketika aku menjalani hal sulit, aku larinya juga ke PEMA. Jadi kesannya itu aku nggak cuma mendapatkan pengalaman sebagai sebuah pemimpin, tapi aku juga mendapatkan rumah di sini yang mana bisa menjadi tempat aku berpulang, tempat aku mengeluh kesahkan apa yang menjadi tantanganku dalam kehidupan gitu. Kalau dukanya sih nggak banyak sih, karena ya seperti yang gue bilang tadi, orang-orangnya juga kooperatif, tapi mungkin beberapa kali ada perasaan marah, itu wajar terjadi, atau perasaan capek itu juga wajar terjadi, tapi itulah dinamika yang membuat kita berkembang gitu. Mungkin kalau kesannya dari aku itu aja. Mungkin dari Airin ada kesannya? Oke, kalau dari aku pastinya yang aku rasain mungkin bakalan dirasain teman-teman juga di PEMA ini.
Ya, aku tuh merasa PMA tuh berkesan dari sinilah aku tuh merasa proses perkembangan diri aku, develop diri aku tuh menjadi lebih baik lagi. Nah, itu sih yang paling berkesan lah. Ya, di sini develop itu kan dari banyak aspek lah, dari misalnya dari berpikir kita atau decision making atau kita buat merencanakan sesuatu. Nah, itu benar-benar didapatin dari PEMA dan aku benar-benar ngerasain, ya alhamdulillah aku ngerasain langsung itu langsung ngerasain di organisasi yang serius gitu. Jadi benar-benar tahulah yang idealnya itu seperti apa. Terus aku tuh juga jadi belajar dan terlatih untuk bersimpati ke orang lain. Ya di sini ke orang lain ya di luar dari diri lah, entah itu orang anggota kita gitu dan mahasiswa-mahasiswa lain dan juga ke PEMA-nya sendiri gitu. Dan yang lalu aku juga di sini belajar prioritas gitu. Gimana aku harus mendahulukan apa, terus lebih baik yang mana aku pilih gitu. Dan ini yang terakhir nih. Dulu tuh aku gak terpikirkan bahwa aku bisa menjadi bagian dari project-projectnya besar gitu. Ya itu berkat teman-teman anggota-anggota PEMA juga yang membuat acara-acara besar. Dan ya kayak si akrab kemarin lah gitu. Kadang aku pas berdiri di lapangan itu, di tempat itu kadang mikir, wih gila ya gitu. Kok kabinet ini bisa loh gitu. Ya tim aku bisa dan aku bisa jadi bagian dari itu. Dan aku yakin teman-teman di PEMA ini juga merasa bisa menjadi bagian hal yang besar. Dan ya dari sini aku juga akhirnya benar-benar nggak boleh membatasi diri gitu. Harus kita tuh ada potensi dan harus menyadari potensi itu dan nggak boleh menyepelekan orang lain gitu. Dan diri sendiri juga kita nggak boleh sepelein karena kita bisa melakukan apa aja gitu. Apalagi dalam tim. Nah makin hebat gitu. Oh, aku sedikit menambahkan dari Erin karena terpikir kalau bisa diingat dulu awal-awal kami menjabat banyak yang meragukan. Aku nggak bisa bohong bahwa bahkan orang-orang yang aku rasa dekat denganku dulu pun meragukan kami gitu. Apakah bisa buat ini, apakah bisa buat ini. Nggak sedikit kami temui bahkan orang-orang yang kami kira harusnya mendukung tapi malah seakan-akan menjatuhkan kami gitu. Tapi dengan hal-hal tersebut kami tidak menjadikan hal-hal tersebut menjadi halangan untuk kami, menjadi hambatan untuk kami, tapi kami menjadikan lebih sebagai tantangan ya, bagaimana kami bisa membuktikan bahwa kami bisa. Orang mungkin berpikir apa yang kami buat itu nggak mungkin, tapi pada akhirnya kami memungkinkan yang dianggap nggak mungkin gitu. Kan sebuah prestasi yang sangat-sangat membanggakan. Dan pribadi jujur aja, aku orang yang senang membuktikan kalau omongan orang itu salah. Jadi ketika waktu dulu orang-orang bilang kami nggak mampu, aku sangat-sangat dengan senang dan bangga hati bilang kalau kami sekarang mampu gitu. Iya. Apalagi buat orang-orang yang dulu terang-terangan, aku paling tidak terima dulu kalau dulu terang-terangan anggotaku dibilang ngapain sih buat yang kayak gini, terlalu muluk-muluk gitu. Jauh kali kalian mikirnya. Lah justru kita harus mikir jauh gitu. Ya buat berkembang, ngapain kita mikir yang pendek gitu. Untuk apa jangka pendek aja kalau kita mikir yang pendek. Tapi karena kita punya potensi, kenapa nggak kita optimalkan begitu. Terus untuk pesannya, pertama untuk ke teman-temanku di anggota PEMA, kalian orang-orang yang hebat, kita adalah orang-orang yang hebat. Dan kita udah berkembang dari yang tadinya mungkin masih hebat saja, tapi sekarang kita sudah jauh lebih hebat. Dan we did it, kita udah berhasil untuk membuktikan apa yang orang-orang ragukan. Kita udah berhasil bukan cuma untuk membuktikan orang saja, tapi kita juga berhasil untuk memberikan apa yang optimal bagi orang-orang lain. Dan itu yang paling berharga ya, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk kita saja. Kita juga membantu orang lain untuk berkembang, bukan hanya mengembangkan diri kita saja. Jadi
sebuah kebanggaan bagi kita untuk bisa berada atau diberikan kesempatan untuk berada di PEMA selama setahun ini. Jadi untuk semua rekan-rekanku, kalian orang yang hebat, tetaplah menjadi orang hebat dan teruslah berkembang. Karena dimanapun kalian berada, aku tahu kalian pasti akan menjadi orang yang hebat nantinya. Mungkin dari Valerin? Nah, aku sedikit aja sih ya. Karena menurut aku pesan itu gak bakalan bisa detail, karena kalian harus, ya setiap orang harus menjalani itu dulu gitu, biar bisa dapet betul-betul pelajarannya. Nah, tapi selama ini ya aku bisa berpesan ke kalian, ke teman-teman lah, semua, mau PEMA maupun enggak, atau yang belum, atau yang mau jadi anggota PEMA, pokoknya jangan takut untuk belajar, ya berproses, jangan takut untuk gagal, terus ya jangan, gak usah terlalu pikirin kata orang ya, itu jadiin motivasi. Nah, ya kita itu bisa apa ya, setiap proses kehidupan kita itu ya proses berkembangnya kita menjadi lebih baik, dan itu keputusan kita sendiri untuk kita mau lebih baik atau stuck di situ atau malah mundur gitu. Dan yang satu lagi yang bisa aku pesankan ke kalian itu adalah gak ada hal yang sempurna gitu. Di sini aku konteksnya adalah ya organisasi itu sendiri, terus anggota orang-orangnya, manusia-manusianya, terus program-programnya, kegiatan-kegiatan itu nggak ada yang sempurna. Jadi nggak usah asik terpikir untuk menjadi sempurna, tapi ya do it gitu, lakukan dulu. Kalau aku gitu sih pesannya. Oke, mungkin itu aja sih. Sama terakhir ada satu pesan lagi yang mau aku bilang ke seluruh anggotaku. Aku sayang kalian from the deepest of my heart, dan mungkin ini terdengar mustahil, tapi suatu saat aku berharap bisa bekerja sama lagi dengan orang-orang yang hebat seperti kalian. Nanti kelentah kemana-mana pasti dah hebat-hebat semua. Oke, mungkin sekian dulu dari kami. Kami Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Psikologi USU periode 2021-2022 pamit undur diri. Terima kasih untuk seluruh dukungan yang kalian berikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.